Kesimpulan kita pada di sini adalah bahwa ibu-ibu semua, kita semua sekarang ini kita berada di bulan Zulqa'dah dan sebentar lagi kita akan masuki bulan Zulhijjah. Harus difahami bahwa kita ini berada di bulan-bulan haram, bulan-bulan suci. Seperti kita ketahui bahwa bulan suci itu ada 4, bulan Rajab, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, dan bulan Muharram. Dan di antara bentuk penghormatan kita kepada bulan suci yang disucikan oleh Allah adalah tentu menjauhi beragam maksiat, dan mari kita memperbanyak amal. Untuk itu Rasulullah menyebutkan bahwa amal tertinggi terutama nanti bulan Zulqa'dah itu adalah menunaikan ibadah haji. Tapi ternyata yang namanya haji itu ada kuotanya, dibatasi jumlah orang yang berangkat ke sana karena keterbatasan area dari Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan terutama Padang Arafah. Ada yang berangkat, tetapi belum ada yang tidak berangkat juga. Maka Allah kemudian berikan kesempatan yang kedua untuk kita beramal. Apa itu? Mari kita kemudian berkorban. Barang siapa yang mampu untuk berkorban, mari kemudian berkorban. Berkorbanlah, karena Allah telah menyebutkan dalam surat Al-Kautsar, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat kepadamu dengan nikmat yang sangat banyak. Jikalau kita menghitung nikmat-nikmat Allah, kita tidak akan mampu menghitungnya. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat beragama Islam, itu semua adalah bagian dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita cara mensyukurinya? Imam Al-Ghazali menyebutkan rukun syukur itu ada 3. Yang pertama disebut dengan al-i'tiraf, mengakui bahwa itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah at-tahadduts, dengan mengucapkan alhamdulillah, menyampaikan kepada orang lain bahwa saya telah mendapatkan nikmat. Dan yang paling hebat dan paling tinggi syukur nikmat itu adalah at-ta'ah, meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara ketaatan itu mari kita berkorban, karena kita telah mendapatkan beragam nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul memberikan peringatan kepada kita bahwa barang siapa yang punya kemampuan untuk berkorban lalu tidak berkorban, maka man wajada sa'atan falam yudhih fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang punya kemampuan untuk berkorban tetapi kemudian tidak mau berkorban, tidak usah mendekati tempat salat kami. Karena dalam ayat digabungkan antara salat karena Allah dan sekaligus berkorban. Dia mampu tetapi tidak berkorban. Dia hanya mau salatnya, salat Idul Adhanya, tetapi tidak mau berkorban. Kata Rasulullah, udah sekalian tidak perlu mendekati tempat salat kami. Maka mari kita melihat apakah kita termasuk orang yang mampu atau tidak termasuk orang yang mampu. Para ulama menjelaskan bahwa orang mampu itu adalah orang yang setelah mengeluarkan biaya korban masih ada biaya untuk hidup sebulan ke depan. Jadi masih ada biaya untuk hidup sebulan ke depan, termasuk bayar anak sekolah, bayar listrik, bayar biaya hidup sehari-hari. Sekiranya kita kemudian pengeluaran per bulannya 10 juta, lalu ternyata dalam tabungan kita masih ada 15 juta, maka kita dikategorikan sebagai orang yang mampu. Untuk itu mari kita melihat saldo kita kembali ya. Kalau seandainya masih ada saldo-saldo yang bisa dikeluarkan untuk berkorban, jangan tunda, jangan sampai kita bakhil di hadapan Allah. Allah yang beri nikmat, Allah pula yang memerintahkan kita untuk berkorban. Itu amalan kedua. Kalau kita tidak mampu kemudian menunaikan ibadah haji, mari kita berkomitmen apabila punya kemampuan untuk berkorban. Yang ketiga, sekiranya Allah pun takdirkan kita tidak punya kemampuan, Allah masih membuka peluang untuk beramal. Amal apa itu? Rasulullah menyebutkan dalam sebuah hadisnya bahwa ma min ayyamin al-amalu salih habbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yani al-ashr al-awail. Qalu walal jihadu fi sabilillah, qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bimali wa nafsi wa lam yarji bidzalika min syai'. Bahwa tidak ada hari di mana amal soleh sangat dicintai oleh Allah selain daripada 10 hari pertama di awal bulan Zulhijjah.
Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, termasuk juga berjuang, berperang di jalan Allah? Kata Rasulullah, iya, kecuali seseorang yang keluar dari rumahnya dengan membawa harta dan jiwanya, kemudian tidak kembali sedikit pun. Artinya, amalan yang bisa mengalahkan amalan 10 hari pertama di awal bulan Zulhijjah hanyalah mati syahid dalam medan perang. Sebentar lagi kita akan masuki 10 hari pertama di awal bulan Zulhijjah, maka mari kita memperbanyak amal, terutama berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9, kemudian bersedekah, mari memperbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah, dan mari kita memperbanyak mengucapkan takbir Allahu Akbar, sehingga itu akan menambah pundi-pundi amal kita insyaallah. Jangan sia-siakan kesempatan ini, karena kita ketika tidak mampu mengamalkan yang pertama, Allah menyediakan amalan kedua. Ketika amalan kedua kita tidak juga mampu melakukannya, Allah menyediakan 10 hari pertama di awal bulan Zulhijjah, dan tidak membutuhkan tenaga, tidak membutuhkan uang, dan tidak membutuhkan waktu yang banyak. Penting kita beramal dan beramal, insyaallah amalan kita akan semakin banyak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan menjadi orang yang sukses dunia dan sukses akhirat insyaallah. Semoga Allah meridhai kita semua, dan semua kita tahun ini berkorban bagi orang yang mampu, dan semua kita semakin memperbanyak amal di hadapan Allah Subhanahu wa taala di awal bulan Zulhijjah yang sebentar lagi akan tiba. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.